Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah prediksi soal SNBT 2023 part 13. Part 1, part 2, part 3, part 4 dan seterusnya sampai part 12 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Silakan dipelajari supaya apa? Supaya teman-teman paham tentang modal soal SNBT 2023 yang sering keluar ya. Ini kita mulai 27 sama 28 untuk 1 sampai 26 silakan dipelajari, semoga lebih paham supaya apa? Supaya teman-teman siap untuk SNBT 2023 dengan hasil maksimal dan tentunya diterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Untuk konsep dasarnya itu sudah lengkap juga, silakan lihat di playlist Kim UD, cari materi SNBT 2023, ada diagram Venn, ada matrik, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, ada menghitung luas, bangun datar, dimensi 3 dan seterusnya. Sehingga teman-teman sudah punya gambaran apa yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Ingat, untuk tahun 2023 itu beda sama tahun sebelumnya yang diujikan hanya TPS saja, tes potensi skolastik, baik itu penalaran matematika, potensi konektifnya, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia maupun literasi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk soshum sama senteknya untuk tahun ini tidak diujikan. Makanya harus siap mulai dari sekarang ya. Jangan sampai malas untuk belajar karena menentukan teman-teman di perguruan tinggi negerinya masuk di jalur PTN yang sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Yuk kita mulai soal nomor 27, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kita lihat di sini sebuah bola, ini ada bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Jadi ada bola ketinggian 2 meter dijatuhkan. Setiap kali setelah memantul, bola itu mencapai ketinggian 3/4-nya. Jadi setelah memantul 3/4-nya dari ketinggian yang didapat sebelumnya. Yang diminta panjang lintasan sampai bola itu berhenti. Panjangnya berapa? Itu yang diminta. Jadi setelah memantul ketinggiannya adalah 3/4 dari ketinggian yang didapat sebelumnya. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan bola sampai berhenti. Apakah 8? Apakah 10 meter, apakah 12 meter, apakah 14 meter, apakah 16 meter. Itu yang ditanyakan pada soal nomor 27. Oke, bagaimana solusinya? Saya taruh di sebelah kanan ya. Oke, seperti ini solusinya. Saya tulis ini, solusinya. Nah, artinya setiap memantulnya dia 3/4 dari ketinggian semula, terus gitu memantul. Berarti ini membentuk suatu deret namanya geometri. Oke, supaya gampang kita buat ilustrasinya ya. Ini ada bola, ketinggiannya pada ketinggiannya di sini itu 2 meter awalnya. Kemudian dia akan memantul ke bawah. Nah, kemudian dia akan membuat suatu ketinggian setelah memantul adalah 3/4-nya. Saya taruh segini aja ya. Oke, ini nanti memantul 3/4 dari semula. Terus gitu nanti akan memantul lagi 3/4 terus. Yang diminta nanti, nah ini kalau saya taruh lagi nanti, anggaplah di sini yang diminta adalah panjang lintasannya ini. Yang diminta panjang lintasan. Panjang lintasan sampai lintasan bola sampai berhenti loh ya. Sampai berhenti. Oke. Di sini ada trik asiknya, kalau teman-teman mau ya, trik asiknya
mencari panjang lintasan. Tapi kalau pakai cara biasa juga nggak apa-apa, tapi agak lama. Apa trik asiknya? Mencari panjang lintasan, PL, panjang lintasan, itu harga mutlak P plus Q per P min Q. Apa itu P, apa itu Q? Kemudian dijelaskan di sini. Oke, mula-mula ketinggian mula-mula itu namanya A, berarti A-nya adalah 2 meter ya, 2 meter. Kemudian rasionya itu adalah 3/4. Nah, 3/4 ini menunjukkan bahwa 3-nya itu P, 4-nya itu Q. Ingat harga mutlak. Yuk kita masukkan kalau gitu. Berarti mencari panjang lintasan tinggal kita masukkan aja. A-nya kita ganti 2, harga mutlak. Kemudian P-nya 3, berarti 3 ditambah 4 per 3 dikurangi 4. Sudah selesai, berarti panjang lintasannya sama dengan 2 kali ini harga mutlak ya. 3 ditambah 4, 7 dibagi 3 kurangi 4 min 1. 7 kali min 1 kan min 7. Karena ini harga mutlak maka hasilnya 7, berarti 2 kali 7 maka hasilnya adalah 14. Ini harga mutlak ya, jangan sampai lupa. 14. Inilah jawabannya. Kalau pakai konsep, boleh teman-teman pakai cara lain. Pakai cara lain, cara matematik ya. Nah, cara ini trik asiknya, cara lainnya itu pakai rumus ini, mencari panjang lintasan itu adalah 2 kali S tak hingga dikurangi U1-nya. Oke, ini kalau kita jabarkan, S tak hingganya adalah A 1 min R dikurangi U1-nya. Inilah rumus panjang lintasan kalau teman-teman nggak pakai trik asiknya. Oke, A-nya sudah ada, A-nya 2 meter, R-nya adalah 1 min R ya, 3/4, U1-nya ya A ini juga ya. Jadi tinggal kita masukkan di situ akan ketemu 14 juga. Akan ketemu 14 juga. Kita coba kita masukkan juga nggak apa-apa. Berarti ini 2, A-nya 2, 1 min R-nya 3/4 dikurangi U1-nya adalah 2 meter mula-mula, 2. Berarti kalau kita masukkan ini 2 kali 2 berarti ini 4 per gitu ya, 1 kurangi 3, 4 berarti 1/4 dikurangi 2. Oke, 4 dibagi 1/4 sama dengan 16. 16 dikurangi 2 maka ketemu 14. Hasilnya 14. Sama teman-teman semua. Nah, kalau ini langsung kita pakai trik asiknya, mencari PL sama dengan A, kemudian harga mutlak P ditambah Q dibagi P kurangi Q. Oke, soal nomor berapa? 27 sudah selesai dibahas, semoga paham. Nanti kalau ada model soal seperti ini teman-teman sudah bisa mengerjakannya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, yuk kita cek ya. Oke, 28. Jika X adalah 2A min 5 dan Y adalah 2A kuadrat min 5 dan Y adalah 4A kuadrat plus 1, dengan A adalah bilangan asli, ingat bilangan asli mulai dari angka 1 ya, maka apakah X kurang dari Y, apakah X sama dengan Y, apakah X itu sama dengan setengah Y, apakah X itu lebih besar dari Y, atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yuk kita cek. X itu apa tadi? 2A kuadrat min 5. Oke. Kemudian yang Y-nya adalah 4A kuadrat plus 1. Oke. Di mana A ini, A merupakan A sama dengan bilangan asli. Bilangan asli. Ingat bilangan asli itu dimulai dari 1. Maka ini logika berpikir aja ya. Logika berpikir aja.
Berarti ini 2A kuadrat, yang ini 4A kuadrat. Berarti hasilnya pasti lebih banyak yang Y, bener nggak? Ini 2A kuadrat, ini 4A kuadrat. Kemudian ini malah dikurangi 5, yang ini ditambah 5. Berarti secara logika berpikir, penalaran matematikanya, maka X-nya itu pasti hasilnya nanti ya akan lebih kecil daripada Y, nggak akan mungkin lebih besar. Ya, berarti bisa kita simpulkan di sini X-nya, karena bilangan asli ya, kecuali kalau ini bilangannya itu negatif ya, bulat negatif, berarti bisa min masuk ke sini, itu udah beda lagi. Maka karena ini bilangan asli, maka X, harganya si X itu pasti lebih kecil daripada harganya Y. Udah kelihatan dari 2A kuadrat, yang ini 4A kuadrat. Jadi tinggal bermain logika saja, maka jawaban yang betul adalah X kurang dari Y. Yang ini tadi 14 ya. Oke, ini X kurang dari Y, maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sangat mudah sekali. Semoga ini bisa membantu soal 27 dan 28. Kalau model soal seperti ini, teman-teman nanti bisa mengerjakannya. Jangan lupa pelajari di part sebelumnya, mulai part 1 sampai part 12, mulai nomor 1 sampai nomor 26. Semoga nanti menambah wawasan teman-teman tentang model soal SNBT 2023, dan akhirnya nanti teman-teman keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.